Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan semuanya, hari ini kita akan bincang santai dengan CEO dari Baitiland, Pak Nasruddin, atau saya sering biar akrab Kang Anas ya. Karena walaupun kita sudah agak meninggalkan dunia hitam ya Kang Anas ya, tapi tetap masih muda ya. Ya, ketemu lagi sama saya Kang Deddy, kita akan bincang tentang properti. Tapi hari ini properti yang luar biasa, yang mungkin konsepnya itu berbeda jauh sama properti-properti yang mungkin kita kenal sekarang, yang kita kenal dengan properti berbasis syariah. Nah, seperti apa nanti? Ini nama proyeknya Bumi Warga Panenengan kan ya? Betul. Bumi Warga Panenengan dengan kawasan religi berbasis wisata, eko, agri, dan budaya Sunda. Wah, ini menarik sekali kayaknya nih. Ini bincang-bincangnya kayaknya bisa jadi satu harian nih Kang ya. Oke, sahabat semuanya, mari kita bincang-bincang dan kenalan dulu sama CEO dari Baitiland, Kang Anas ya. Nanti kita kenalan bagaimana proyek ini Bumi Warga Panenengan ini, kemudian bagaimana konsep segala macamnya. Nah, kita akan kupas hari ini secara tuntas ya, sehingga nanti tidak akan rekan-rekan semua tidak ragu bagaimana mulai dari legalitasnya ya Kang Anas ya, kemudian nanti bagaimana juga dari perizinan segala macamnya, kita akan kupas tuntas segala macam. Terima kasih sekali Kang Anas, alhamdulillah saya di hari ini kita bisa sambil minum-minum santai, kemudian tentu saja kita akan berbicara tentang bagaimana satu kawasan yang akan dibangun dengan berbasis syariah, dengan konsep saya bilang tadi, ini luar biasa ini, tidak perlu pakai DP ya. Karena kemudian juga tidak ada BI checkingnya juga ya. Wah, ini luar biasa sekali nih. Ini tentu saja makin penasaran gitu nantinya. Nah, untuk itu kita berikan waktu yang seluas-luasnya untuk Kang Anas untuk bisa memberikan penjelasan. Kita tunggu, nanti ada beberapa nanti yang mungkin jadi catatan dan jadi pertanyaan saya. Silakan mungkin Kang Anas, mangga Kang Anas. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ucapkan terima kasih karena dia yang sudah mengundang saya di channel YouTube-nya ya, dan mudah-mudahan bisa membawa informasi yang diharapkan ya oleh semua pihak ya, dari Kak Deddy dan nanti dari pemirsa sekalian ya. Jadi begini kan, kita menjalankan suatu program ya, jadi kita sebenarnya agak berbeda ya dari developer-developer yang lain ya, karena gini, kalau developer itu biasanya kan jual unit, kemudian setelah itu akad dan selesai. Iya. Ya. Nah, sementara kami tidak, kita selain menjual penyediaan properti itu sendiri, nah nanti di sana nanti akan memunculkan potensi ekonomi baru untuk warga kawasan. Iya, ini saya lihat ini punten nih, jangan dipotong nih kan ya. Ada nanti peternakan, ada balai keuangan, ada glamping. Ini keren banget nih, ini konsepnya kayak saya bilang kalau untuk di misalnya yang sekitar Kota Bandung, nah ini kan ini masih walaupun sudah masuk ke kabupaten, tapi kawasannya kawasan Kota Bandung. Betul. Nah, ini dekat dan mudah diakses kan. Makanya kan dilanjutkan ya. Bagaimana konsep Bumi Warga Panenengan? Bumi Warga Panenengan ya. Jadi sebenarnya Bumi Warga Panenengan itu adalah hasil dari sebuah rumusan program. Ya, hanya salah satu pilot project kita ya, program yang dihasilkan dari program namanya Rumusmu. Rumusmu ini adalah suatu program pengadaan perumahan rakyat. Rumusmu ya? Iya, itu kepanjangan dari rumah murah dengan skema mudah. Wah, rumah murah? Rumah murah dengan skema mudah. Menarik sekali ini. Ya, udah rumah yang murah, skemanya mudah. Skemanya mudah ya? Karena ini banyak sekali yang rekan-rekan kita nih tersaduh, mohon maaf nih, dengan tadi sebelah nanti BC, K5 segala macam itu. Tolong jelaskan ya. Ya betul, memang ini juga saya mendapatkan satu artikel ya dari ayobandung.com ya. Jadi satu materinya cukup sesuai dengan keprihatinan kita ya kepada masyarakat berpenghasilan rendah kalau kita sebutkan ya. Jadi di sini angkanya di tahun 2024 itu sebetulnya Kabupaten Bandung saja ya, secara Kabupaten Bandung itu memerlukan sekitar 1 jutaan unit rumah. 1 juta unit rumah ya. Sementara mereka
Dan sekarang hanya terpenuhi baru 700 ribuan. Berarti ada 300 ribu lagi yang belum terpenuhi. Iya, karena tadi ya. Iya, terkendalanya adalah BI checking. Iya, istilahnya tidak bankable ya kan. Tidak bankable gitu Iya. kan. Bukan berarti misalkan kena BI checking itu bukan karena hanya blacklist saja call 1 ataupun call 5 gitu ya. Benar. Tetapi memang ada profesi-profesi yang Tertentu ya. tertentu Yang informal. yang sulit diloloskan. Biasanya Benar. mereka yang nggak punya rekening, nggak punya keterangan kerja dan lain sebagainya. Begitu Iya. ya. Memang ada beberapa sih yang masih bisa diakalin lah dengan surat keterangan usaha dan sebagainya, tapi tetap rata-rata sulit untuk diloloskan. Wah, ini makin menarik nih rekan-rekan semuanya. Aduh, ini benar-benar saya bilang ini boleh dikatakan ini satu terobosan sekali. Terobosan ya? Terobosan ini. Ya, jadi, nah ini bagaimana rekan-rekan semua yang tadi tidak bankable, jangan katakan saya sendiri kalau dicek masuk call 5 nih, mungkin call 10. Tapi saya bersyukur sudah meninggalkan minyak hitam dari baik dulu. Sorry, Pak, ya? Iya, dari Ya. Ya, silakan dilanjut lagi kan. Ya, jadi ini memang salah satu hal yang saya juga merasakan ya, karena pernah berada di posisi yang terendah ya dalam hidup pada saat terkena dampak dari riba ya. Dari riba itu memang saya sudah mengenal dari 2006 gitu ya. Tapi alhamdulillah di 2019 Allah memudahkan saya untuk berhijrah dari riba, sehingga dampaknya luar biasa Pak. Setelah berhijrah dari riba ini. Karena yang saya pahami kan waktu itu di tahun 2019 ada ustadz yang menjelaskan tentang sekecil-kecil dosa riba itu seperti halnya menzinahi orang tua kandung kita sendiri ya. Dan yang paling besarnya adalah di perangan Allah dan Rasulnya. Dan berpikir waktu itu Pak, saya doa siang malam tahajud doa kemudian dan sebagainya. Ya, ternyata Allah tuh memarahi kita ya, pantas saja doanya kita akan sering kabul. Tapi kata Allah setelah berhijrah itu 6 bulan kemudian saya ada yang memberangkatkan umroh gratis. Masya Allah. Itu benar-benar luar biasa keajaiban pada saat memang benar-benar taubatan nasuha pada saat itu. Ya, jadi dari kesedihan itu, kepedihan itu kami merasakan itu. Saya di 2017 sebetulnya udah menjalankan developer ya, propertinya semua masih konvensional. Cuma di tahun 2019an itu karena ada amanah dari ustadz saya waktu itu ya, bahwa kalau antum sudah berhijrah riba, tolong bantu orang lain untuk bisa berhijrah. Nah, dari situlah proyek-proyek saya yang ada sekarang ini dimulai dari 2020 ya, dimulai dari Malaya Hills ya, itu sudah saya dedikasikan untuk betul-betul bisa membantu. Jadi ya. Bumi Waruga Perinangan ini bukan proyek pertama ya? Bukan. Sudah proyek yang berapa kan? Ini proyek yang kelima. Masya Allah, proyek yang kelima ya katakan. Nah, jadi secara portofolio, ini bahasanya secara portofolio atau pengalaman sebenarnya sudah tidak raguan lagi sebenarnya. Tapi tetap saja kadang-kadang orang masih ragu ya. Sudah wajar sekali ya. Ini kita menghapus nih bagaimana setiap keraguan-keraguan itu sehingga juga nanti kita tenang mendapatkannya. Maka silahkan. Ya, betul. Karena begini ya, setelah berhijrah itu akhirnya saya ingin mengembangkan properti syariah. Ya. Namun ternyata properti syariah itu tidak semudah itu. Benar, tidak semudah membalikan telapak tangan ya sudah bahasanya ya. Karena saat itu kan memang banyak sekali korban. Dari properti syariah ini. Iya benar. Disebut properti bodong lah, syariah bodong lah dan sebagainya. Nah, sehingga memang ini yang harus kita cermati ya di sini adalah ketika suatu proyek dibuka hanya atas dasar ataupun hanya dibangun oleh semangat aja gitu ya, tanpa ada pengalaman yang signifikan, ya itu juga ya kita nggak tahu ya. Tetapi kalau misalkan suatu developer kemudian bekerja sama ya dengan banyak entitas, banyak lembaga ya yang sekiranya yang bisa berfungsi untuk memonitor, saling mengawasi, transparan, ya insya Allah akan lebih amanah. Kalaupun ada hal-hal yang sedikit meleset dan lain sebagainya, dengan musyawarah itu alhamdulillah selesai gitu. Yang jelas tidak berprestasi. Yang jangan sampai berprestasi. Ya kan, mohon maaf nih, mungkin kita dengar dulu kasus titik-titik kurma atau yang lainnya pakai bla 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 yang sehingga proyeknya mangkrak, tidak bisa kembali. Atau lagi yang sekarang lagi agak baru-baru belakangnya saya nggak sebutkan namanya nih, titik-titik nas ya belakangnya, bukan anas bukan.
Nah itu sekarang lagi digugat ya. Ah, gitu ya, Karena ya. kontrastasi sekarang. Bangga, ini Nah, itu kita karena- kembali ke Bumi Warga Penenangan kan. Ya betul. Nah karena fungsinya dari kerjasama dengan beberapa entitas inilah yang menjadi salah satu kunci. Nah alhamdulillah di Baitil ya saya sendiri menggagas suatu kerjasama ya konsorsium dengan lintas lembaga. Ada yayasan, ada persatuan guru, kemudian ada profesi-profesi lain ya, yang kita sama-sama punya kepedulian untuk anggota atau untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Iya, sekarang dikenal sebagai MBR itu ya. Iya, MBR ini. Nah, kita bikin namanya Forum Peduli Masyarakat Berpenghasilan Rendah (FMBR). Gitu. Dan FMBR inilah yang akan ikut mengawasi jalannya program dan proyek-proyek yang kami kerjakan. Iya. Nah, selain itu juga, alhamdulillah kemarin saya baru bergabung dengan satu asosiasi developer perumahan secara nasional. Oh, Ya, dan insya Allah saya sendiri diminta untuk jadi ketua Dewan Perwakilan DPW-nya ya. Masya Allah. Apa namanya boleh tahu? Perwira Nusa. Per Perwira Nusa. Perwira Nusa. Satuan Wirausahawan Rumah Nusantara. Wah. Dan itu ada di bawah Kementerian PUPR langsung. Oh, artinya nih keabsahannya ini teman-teman bisa kayak sendiri ya, insya Allah ya. Betul, insya Ini Allah. legalitas segala macamnya dari itu Ya. developernya Jadi sendiri. Perwira Nusa inilah yang nanti akan mengunci, Nah. kemudian mengawal. Kalaupun nanti misalkan ada satu legalitas, sekarang legalitas ini juga complicated ya, banyak Benar. hal-hal yang memang tidak bisa prosedural. Maksudnya begini, dalam pengadaan suatu lahan ya, ini kan panjang ceritanya ya, mulai dari ukuran, kemudian kepemilikan dan sebagainya. Nah, dari perwira Nusa inilah di bawah Kementerian PUPR yang akan mengawal, ya, sehingga apa yang akan mereka rekomendasikan untuk forum ataupun untuk konsumen ya, bahwa proyek ini insya Allah aman dan kami yang akan mengawal sedemikian rupa gitu kan. Ya, benar-benar ya kan ya. Ya. Ya, ini kita kembali ke bumi. Bumi Warga Penenangan ini kurang lebih nanti yang sekarang akan di-set itu luasnya berapa hektar? Sekitar 24 hektar dan 24 masih hektar ya? ya. Wah, luar Dan biasa. alhamdulillah kemarin kita baru melaksanakan perjanjian kerjasama pengembangan perumahan berbasis komunitas Oh, dengan iya. komunitas Asep-Asep. Oh iya, Asep ya. Ya, Benar-benar. nanti kan ada foto-fotonya ya. bisa Benar-benar dilihat aja ya. Ternyata juga di Bandungnya ada Asep, ada Agus, Anggotanya 7.000 orang loh. 7.000 benar. Hmm. Dulu. Nah, ini artinya 24 hektar itu kurang lebih berapa unit itu? Karena kita berada di lahan KBU ya, kawasan Ya. Bandung Utara, maksimal yang bisa kita pakai ataupun 40% ya? Ya, yang bisa kita gunakan ya, memanfaatkan untuk pembangunan unit itu hanya 40%. Jadi Artinya ada komisinya 60-40 ya? Ya, 40%. RTH-nya 60%, Ya, 40% bisa dibangun. yang bisa dibangun ya. Dan nanti yang RTH-nya itulah yang akan kita gunakan untuk aktivitas. Oh iya, tadi ada barikat keuangan ya. Ya. Ada Fasilitas umum, fasilitas glamping, sosial. ada Ya. ekolodge, peternakan, Ya. hortikultura, ekokafe. Wah, Ya. ini ada juga tentu saja ada ukurannya ya. Nanti Ya, insya Allah. ada bukan tahfiz, pesantren dan lain-lain. Bahkan juga saya lihat ada museum rencananya. Ada museum ya. Ya, siap. Dan tak kalah pentingnya, insya Allah tahun depan ya kita akan kerjasama dengan Syekh Syekh Ahmad Abdul Nasir. Ya, beliau seorang ulama besar dari Palestina. Benar Palestina langsung Ya, ya? minggu kemarin kesini dan saya udah mintakan secara khusus. Yang pertama doanya ya supaya kita semua bisa Benar, lihat. benar. Yang kedua adalah beliau jadi pembina di program ini. Program pesantren ini. Ya, di Rumusmu, program di Oh, Rumusmu itu ya? Ya, dan beliau sudah memesan Satu unit ya? di Bumi Warga Pandendengan. Wah, ini catat nih, syekhnya udah pesen ya. Nah, kembali tadi kan ini pertama tadi kawasan ya, kemudian nah sedikit mungkin bisa dikupas tentang legalitasnya mungkin kan? Ya, dan begini, karena ini adalah dedikasi kami untuk MBR, Ya. maka ini akan ada unsur campur tangan pemerintah. Iya. Ya, nah disinilah yang menjadi salah satu kunci kenapa kami bisa mengeluarkan harga murah. Benar. Cicilan hanya Rp750.000. Mana ada coba sob? Rp750.000. Rp750.000 selama 20 tahun ya, harganya flat. Jadi 180 juta ya. Jadi 750 dikali 20 tahun itu totalnya ada 180 juta. Jadi boleh katakan ya, waduh ini langsung
Ini pertama ini harganya 180 juta untuk awal ini ya. Betul. Nah, jadi